di bulan Muharram ada peristiwa-peristiwa penting. Pertama saya urut tobatnya Nabiullah Adam alaihi salam atas kelalaiannya memakan buah kuldi. Pada tanggal 10 Muharram diampunilah dosa-dosanya. Kemudian Nabi Nuh bermohon kepada Allah, berdoa agar umatnya diberikan azab. Kemudian Allah turunkan hujan kurang luwih 40 tahun. Koyowe angger memalang dewi udan arus 40 tahun. 40 dina bae wis priye. Ki zamane Nabi Nuh diturunkan hujan selama 40 tahun. Kenapa? Karena Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar tidak ada manusia pun yang bisa menginjakan daratan bumi. Jadi daratan bumi yang paling tertinggi adalah gunung, dan gunung tertinggi di dunia ini adalah Gunung Himalaya. Kui sampai Gunung Himalaya ora katon hujan selama 40 tahun. Dan pada tanggal 10 Muharram itulah akhirnya bisa mendarat dan surut. Di dalam perahunya itu semut sepasang, kebo sepasang, jadi berpasang-pasangan. Selanjutnya adalah diberikanlah pertolongan kepada Nabi Yunus dari perut ikan. Jadi Nabi Yunus pernah ditelan oleh ikan paus. Kemudian tanggal 10 Muharram dikeluarkanlah dari ikan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan, Nabi Yunus melantunkan doa, yaitu yang terkenal dengan istilah istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika kita memiliki sebuah hajat, di sujud terakhir kita di dalam sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu, tidak mengapa di sujud terakhir kita tambahkan istighfarnya Nabi Yunus. Berapa kali? 40 kali, 100 kali. Nah, jadi boleh kalau kita menambahkan doa, asalkan doa itu adalah doa maksurat di dalam sholat, tidak mengapa. Tetapi kalau dalam sholat kita menambahkan doa, yaitu doa khair maksurat, di sini tidak diperbolehkan. Contoh ketika sujud terakhir, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi pengelu, terus ditambahi ya Allah ini jaluk rezeki ini, ora kena. Karena keluar dari lisan. Tapi boleh ditambahkan dengan doa maksurat, yaitu dengan doa-doa khusus yang tidak menggunakan selain bahasa Arab. Itu bisa diamalkan sebanyak 40 kali atau 100 kali. Kemudian diselamatkanlah Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun yang bala tentaranya melebihi dari 1 juta.
atas pertolongan Allah, maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut dan akhirnya terbelah bisa menjadi daratan atau untuk jalan lewat. Jadi masih banyak lagi bulan-bulan Muharram, terlebih di tanggal 10 Muharram. Termasuk di bulan Muharram itu pertama kali pada zaman Khalifahur Rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab itu mulai membuat sebuah kalender Hijriyah atau penanggalan Hijriyah, itu dari masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Ada satu hal ketika di tanggal 9, 10, 11 Muharram itu dianjurkan, disunahkan untuk berpuasa. Jadi sing arep poso ya poso, sing ora ya ora apa-apa. Karena sunah. Tanggal 10 Muharram ada istilah dinamakan Lebaran Anak Yatim Piatu. Aslinya ora ono sing arane perayaan Lebaran Anak Yatim Piatu, tetapi ini adalah istilah. Kenapa tanggal 10 Muharram diberikan nama istilahnya Lebaran Anak Yatim Piatu? Karena pada tanggal 10 Muharram kita ditekankan untuk lebih menambah sedekah. Maka banyak santunan-santunan anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Nah, di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa, ya kita boleh menyantuni anak yatim, kita bersedekah itu boleh. Namun lebih ditekankan pada tanggal 10 Muharram, memberi santunan anak yatim, kemudian sambil mengusap-ngusap ubun-ubunnya kepalanya sambil mendoakan barakallah. Tapi ojo nyantuni ngusap-ngusap anak yatim sing umure 35, sing wadon bojone ojo. Jadi itu kan yang masih istilahnya masih di bawah balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.